Arsan depan. Ketidakadilan itu terjadi dan menimpa kita seluruh warga masyarakat Kabupaten Alor. Mari kita semua lawan bersama aparat penegak hukum yang berlaku sewenang-wenang terhadap teman-teman kita yang turun aksi pada tanggal 21 Maret kemarin. Bagaimana teman-teman lawan? Kita adalah orang Alor. Tidak boleh ada antek-antek yang menganiaya kita di negeri kita. Tidak boleh ada antek-antek yang menganiaya. Kita lawan bajingan negara dan lawan bajingan bangsa dan negara. Hari ini apapun konsekuensinya, itu adalah konsekuensi logis buat kita mahasiswa yang hari ini hadir di tengah-tengah kepolisian. Mari kita tunjukkan di mata kepolisian bahwa kita tidak akan takut melawan, baik itu senjata, baik itu secara fisik. Kami tidak akan takut melawan apapun itu. Semangat kawan-kawan. Hari ini bulan suci Ramadan, kami tergabung di dalam barisan perjuangan orang anti kekerasan dengan semangat bahwa ada perdamaian di bulan Ramadan. Tetapi kemudian kami dipertentangkan dengan hal-hal yang sangat tidak baik oleh oknum aparat kepolisian. Kekerasan yang telah dibuat oleh oknum kepolisian terhadap aktivis di Kabupaten Alor. Untuk itu hari ini kami hadir di sini untuk meminta keadilan supaya hal-hal ini kalau misalnya kita terus, maka Alor ini akan hancur dengan sendirinya. Untuk itu kami hadir melalui aliansi forum anti kekerasan untuk mengutuk keras tindakan anarkis yang telah dibuat oleh oknum kepolisian terhadap aktivis. Teman-temanku sekalian, sepakat kita kasih tuntas ini masalah. Sepakat? Hidup mahasiswa, hidup mahasiswa, hidup mahasiswa. Teman-teman, sebagai simbol perlawanan terhadap antek-antek meracuni undang-undang, tindakan represif yang dilakukan oleh oknum aparat kepolisian adalah tindakan biadab yang tegas dan dari pihak Reskrim Alor menyatakan bahwa aksi yang dilakukan oleh teman-teman mahasiswa pada minggu kemarin adalah tidak memiliki izin. Yang disampaikan izin, kata izin yang disampaikan itu tidak sesuai dengan peraturan. Yang sebenarnya adalah pemberitahuan bukan izin. Artinya dari catatan ini bagi kita, hidup mahasiswa, hidup mahasiswa. Kami minta untuk kedua kalinya buat ke depan jalan. Jangan sampai dibaca. Apa yang menjadi perbuatan? Sepakat kawan-kawan? Sepakat. Satu langkah ke depan jalan. Teman-teman sekalian, apakah teman-teman sepakat orang menginjak harga diri kalian sebagai mahasiswa?
Laki-laki dengan pada orang kita di sana. Hamba masyarakat di luar hamba masyarakat tuh kalian bukan raja, kalian tuh hamba. Kita maju. Kita juga tidak akan maju. Kawan Bapak kepolisian, perlu saya tegaskan, alasan apa sehingga tidak memberikan surat izin tanda terima aksi? Surat, ya, alasannya apa sehingga tidak memberikan? Alasannya apa? Padahal itu seharusnya hal wajib, hukum wajib untuk diberikan kepada masa aksi. Dasarnya apa? Tolong dijelaskan. Karena kami temui di berbagai setiap daerah yang melakukan aksi demonstrasi, kepolisian wajib hukumnya memberikan surat pemberitahuan aksi. Titik. Yang pertama, terkait surat pemberitahuan, bukan surat izin. Teman-teman satu komando, korlap semua, tolong amankan. Kita jelaskan supaya kami tidak tahu, Kami tidak menerbitkan SDP karena kita sudah penuhi unsur di dalam Undang-Undang Nomor 9 tahun 1998, kita penuhi pasal 6, kita penuhi. Kewajiban kepolisian dalam pasal 11 itu jelas bahwa wajib memberikan surat tanda terima. Tetapi kemudian kalau kepolisian sudah mengeluarkan surat tanda terima, artinya ini adalah cara pembungkaman kepolisian terhadap masa aksi. Begitu. Jadi secara jelas kita dalam Undang-Undang Nomor 9 tahun 1998 itu jelas unsur di dalamnya kita penuhi. Itu dia tercantum secara jelas, spesifik secara jelas item bahwa apabila melanggar aturan, apabila melanggar jam maka dibubarkan. Tidak di dalam aturan. Buka itu aturan, kebanyakan kepada kakak Dinta yang bilang maka buka aturan kuliah. Kita datang sini kita punya kajian akademis sesuai aturan. Begitu. Kenapa tidak dikeluarkan STP? Karena sengaja untuk membuka aksi kami hari ini. Kita telah buat surat pernyataan tanda tangan di dalam Kasat Intel. Kita telah buat, tetapi Kasat Intel keras kepala untuk tidak mau menerbitkan surat kebutuhan. Maka hari ini kami turun. Bapak Kapolres, kami ada tugas ke Timor-Leste. Kita datang bukan. Tunggu, tenang dulu. Tenang dulu. Satu komando, kita dengar penjelasan dulu. Kemarin berangkat ke Timor-Leste, mengikuti kegiatan di sana, ada undangan. Kemudian Bapak Kapolres bersama dengan Bapak Bupati ada kegiatan yang lebih penting lagi dari Baik, teman-teman saya rasa mungkin apa yang disampaikan dulu itu benar-benar penting dan kita mari kita Bapak jangan tunggu saya. Kenapa Bapak jangan tunggu saya? Saya Satu pertanyaan saja, Bapak Polres lagi tahu di sana di Timor-Leste. Bagaimana Pak Kapolres ini buat apa? ada kegiatan hari bagaimana kita Saya juga naik tahunnya tanggal 20 bulan Mei 2020.
Teman-teman semua, teman-teman masih aktif, teman-teman masih aktif. Ketua tolong kondusif. Teman-teman semua, tolong kita satu komando. Teman-teman begini. Teman-teman, cuma ada satu kata. Cuma ada satu kata. Jika kebenaran itu selalu dibungkam, musuh aktivis selalu digoyang, bapak senjata terus menggunakan badan kita. Cuma ada satu kata, lawan! Lawan penindasan di atas negeri ini. Teman-temanku sekalian, ayo bergandeng tangan untuk kita memenangkan aliansi hari ini. Karena apa? Kepolisian hari ini tidak pro terhadap rakyat miskin. Yang tidak urus saya. Tadi malam itu sudah ada kejelasan dari Pak Kabak dari Bulus ini. Apa lagi saya? Coba itu berdiri di situ supaya kita bicara itu jangan menendang. Pak Kabak teman-teman juga dulu. Baru kita komunikasi sama Pak. Teman-teman, Tapi yang itu tenang dong. begini, kalau sudah sampai di sini, perdebatan itu ada. Yang teman-teman sudah memberikan kesempatan kepada saya dalam memberikan ruang kepada saya untuk memimpin aksi ini. Tapi kenapa teman-teman tidak kasih suara? Mundur, satu langkah. Sabar yang lain keluar dulu biar ketua kita puas kerasi kenapa dibentar? Jangan dibentar. Kita jangan terprovokasi, kita jangan terteror. Bapak jangan terprovokasi. Saya ketua Ikmal, kenapa? Kita mundur sedikit, kita silakan teman-teman satu, dua, tiga. Oke, Pak Ketua dan seluruh ketua OKP. Teman-teman masa aksi masih semangat kok? Nanti kami menyampaikan apa yang menjadi tuntutan kami. Sekali itu kita beraudiens. Namun tadi ada pernyataan dari Pak Kabak tidak salah ya tadi itu, Pak yang pakai kacamata itu bertentangan dengan pernyataan Pak Kasat Intel. Mana Pak Kasat Intel itu? Ya, mohon maaf, kita ini tidak membuat satu siklus yang menjadi kebingungan terhadap masa aksi dan kita semua. Tadi malam
pernyataan dari Pak Kasat Intel bahwa Pak Kapolres Alor ada ke Jakarta bawa istri anak semuanya. Ya. Dan ada lagi, dan teman-teman semua, dan ada lagi pernyataan dari Pak Kabak Ops bahwa Pak Kapolres ada ke Timur Leste. Jadi kita tidak membuka siklus kebingungan antara pihak kepolisian dan masa aksi. Kita bicara sesuai dengan fakta, sesuai dengan real yang terjadi di lapangan. Kami ini hadir berkali-kali ke Polres berbicara soal bagaimana izin kami dikeluarkan atau SPPT kami dikeluarkan. Namun pernyataan Pak Kasat Intel bahwa kami tidak bisa memberikan SPPT-nya itu. Maka dari itu hari ini kami hadir di sini. Siklus otot yang dipermainkan oleh pihak kepolisian, tolong mulai detik ini tolong dirubah. Kalau tes tanpa pengetahuan dan tembus itu sangat keliru. Karena apa? Pihak keamanan itu punya kecerdasan, tapi nyatanya berargumentasi dengan bahasa aksi dengan fisik yang tidak membangun logika. Kami pikir Pak mereka punya kemampuan lebih dari kami. Ternyata disayangkan Bapak Mama Saudara, Pak pihak kepolisian. Banyak kejadian kemarin yang sampai ada yang terluka. Ada anak-anak siswa yang pelajar. Itu matanya sudah tidak ada, atau nurani sebagai kepolisian yang tidak ada, atau nurani sebagai kakak-kakak kami yang di pihak kepolisian ini tidak ada. Kami sangat menyayangi tindakan-tindakan seperti itu terjadi oleh pihak kepolisian Resort Alor. Dugaan kami, teman-teman dari pihak kepolisian tidak memiliki kemampuan yang mumpuni untuk menjadi Polri di negeri ini. Hukum yang hari ini ditegakkan tajam ke bawah, tumpul ke atas. Banyak sekali pelanggaran-pelanggaran HAM di negeri ini. Banyak sekali pelanggaran-pelanggaran korupsi di negeri ini. Banyak sekali pelanggaran-pelanggaran pelecehan terhadap perempuan di negeri ini. Tapi hingga detik ini tidak ada satupun yang betul-betul punya sikap dari pihak Polri untuk mempenjarakan elit-elit tertentu. Dan itu kami hadir dan kami merasakan kejadian yang tidak senonoh oleh pihak Institut Polri Resort Alor ini sendiri. Melalui media-media, melalui suara-suara kita, kami sampaikan dari Universitas Tribuana Kalabahi, kami sampaikan kepada Kapolda NTT untuk segera mencopot Kapolres Alor. Kenapa demikian? Karena di depan kami, di depan masa aksi, Kapolres Alor memerintahkan sejumlah oknum kepolisian untuk melakukan tindakan represif arogansi terhadap masa aksi. Perlu kami ceritakan duduk kasus persoalan ini. Ada puluhan mahasiswa kami yang kemudian dianiaya oleh pihak Polres Alor melalui aksi penyampaian pendapat umum dengan bentuk kegiatan mimbar bebas, dipukul hingga berdarah, kemudian ditarik selayaknya binatang di dalam kantor Kapolres Alor. Tetapi belum ada langkah tegas yang diambil oleh Kapolres Alor dalam menyikapi kasus ini, sehingga kami menduga ada tindakan Kapolres Alor yang memperlambat atau tidak memproses kasus ini. Sehingga melalui ini juga kami sampaikan kepada Kapolri melalui Kapolda NTT untuk segera copot Kapolres Alor. Karena baru saja detik ini, di tengah-tengah kami melakukan aksi damai hari ini untuk menuntut hak kami mendapat aniaya. Satu mahasiswa asal Universitas Tribuana Kalabahi baru saja dianiaya, berdarah lagi di depan kami. Sehingga kenapa kami tidak menyampaikan pernyataan sikap kepada pihak kepolisian? Karena di depan secara terang-terang sudah melakukan tindakan penganiayaan terhadap kami. Bagaimana kami mau proses masalah kami di pihak kepolisian, sedangkan pihak kepolisian yang melakukan tindakan kekerasan terhadap kami. Melalui diskusi-diskusi tadi kami, bahwa pihak kepolisian Resort Alor, anggota-anggota yang melakukan tindakan kekerasan terhadap mahasiswa yang melakukan aksi penyampaian pendapat di muka umum, itu diperintahkan oleh Kapolres Alor.
itu diperintahkan oleh Kapolres Alor, sehingga segala keputusan yang perlu diambil melalui Kapolres Alor. Bahwa kemarin yang memerintahkan untuk menganiaya kami, melakukan tindakan kekerasan terhadap kami masa aksi, itu juga adalah Kapolres Alor yang disampaikan secara terang-terang oleh anggota kepolisian waktu diskusi kami tadi. Dengan tutup kasus ini, kami meminta dengan tegas kepada Kapolda NTT, apabila ini melanggar etika profesi Polri, apabila ini melanggar kode etik Polri, maka sanksi tegas-tegasnya harus diambil. Maka Kapolda harus bersikap netral dalam menetapkan sanksi seberat-beratnya bagi Kapolres Alor. Tuntutan kami masa aksi hari ini adalah Kapolres Alor dicopot dari jabatannya karena tidak mampu memimpin wilayah hukum Polri di Polres Alor. Sehingga dalam kesempatan ini juga kami nyatakan statement kami bahwa tadi mahasiswa kami dipukul hingga berdarah. Sehingga pada saat ini kami nyatakan konferensi pers, kami berjumpa dengan rekan-rekan media bahwa aksi kami tidak hanya sampai di sini, bahwa aksi kami tidak akan sampai sini. Kami akan turun lebih banyak lagi apabila Kapolda NTT tidak mengambil sikap tegas dalam menyikapi tindakan yang diambil oleh Kapolres Alor. Dan satu lagi bahwa anggota kepolisian yang melakukan tindakan kekerasan terhadap mahasiswa pada aksi mimbar bebas yang dilakukan tanggal 21 Maret 2024 perlu dipanggil dan di sidang etik, perlu diambil dari sidang profesi. Apabila itu melanggar maka dipecat ataupun dipindahkan ke luar daerah Kabupaten Alor. Kenapa kami sampaikan demikian? Karena melalui Polres Alor memerintahkan Kasih Intel untuk memerintahkan anggota kepolisian Resort Alor untuk mengamankan masa aksi pada aksi tanggal 21 Maret 2024. Anggota-anggota yang diperintahkan tentunya Polres Alor tahu, tentunya pihak Kasih Intel tahu, tentunya pihak Kapolres Alor tahu. Maka dipanggil segera kemudian disanksi seberat-beratnya. Kemudian daripada itu kami meminta, tadi sempat kami diskusi dengan beberapa anggota kepolisian di depan. Mereka menyatakan dengan jelas-jelasnya bahwa tindakan itu diperintahkan oleh Kapolres Alor. Tindakan itu diperintahkan oleh Kapolres Alor. Maka untuk itu kami minta, ini sudah terlalu penderitaan yang kami alami. Ini terhadap kami mahasiswa saja dilakukan hal seperti ini, apalagi dengan masyarakat kecil. Kemarin bukan hanya kami mahasiswa saja yang mendapat penganiayaan, mendapat kekerasan, tetapi ada anak SMA, anak STM yang kemudian dipukul hingga berdarah. Kemarin mungkin teman-teman media juga tidak meliput sampai ke dalam karena dibatasi. Di depan halaman Polres Alor itu kami ditarik layaknya binatang, dipukul berdarah, jatuh kemudian ditarik. Melalui media ini juga kami sampaikan kepada Komnas HAM. Kami sampaikan kepada Komnas HAM untuk menyikapi kasus ini. Ini melanggar hak asasi manusia. Kemudian terkait dengan aksi kami hari ini, kami cukup untuk dibatasi-batasi, kami cukup untuk dibungkam-bungkam melalui administrasi. Dengan berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang kemerdekaan menyatakan pendapat di muka umum, kami coba dibungkam melalui hal itu. Tetapi segala prasyarat di dalam undang-undang itu telah kami penuhi. Telah kami tulis pernyataan kami. Kami buat pernyataan kami untuk melakukan aksi ini. Tetapi pada sampai pagi tadi, Polres Alor menyatakan bahwa tidak mengeluarkan STTP. Sedangkan secara prasyarat yang diamanatkan dalam undang-undang kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum kami penuhi. Unsur dari pasal per pasal, ayat per ayat kami penuhi. Sebenarnya kewajiban Polres Alor adalah memberikan. Ini adalah upaya pembungkaman terhadap kami. Sehingga dengan sejumlah kasus ini kami minta ketegasan dari Bapak Kapolda untuk melihat Polres Alor. Satu statement kami bahwa copot ke Polres Alor apabila wilayah hukum mau jalan secara netral. Apabila kepolisian mau benar-benar menjalankan fungsi dan tugasnya mengayomi dan melindungi masyarakat, maka satu yang kita kerjakan,
Kapolres Alor. Semangat teman-teman. Mungkin ini sedikit yang dapat kami sampaikan. Kami Himpunan Mahasiswa Alor Timur Laut sebagai masa aksi pada hari ini, kami menuntut kepada Kapolda NTT agar segera memperhatikan kasus yang terjadi dan memeriksa Kapolres Alor untuk bagaimana menyelesaikan kasus-kasus yang ada di Kabupaten Alor ini. Dengan tegas untuk Bapak Kapolda NTT memproses kasus ini dan mencopot Kapolres Alor karena tidak melaksanakan kewajiban dan tugas dengan benar. Kami dari Himpunan Mahasiswa Islam Cabang Alor mengutuk dan meminta kepada Kapolda NTT untuk mencopot atau memecat Kapolres Alor. Yang kedua, mengenai tentang kepolisian atau aparat kepolisian atau oknum kepolisian yang sudah bertindak sewenang-wenang terhadap masa aksi dan juga kepada Bayangkari, kami minta kepada seluruh, kami minta kepada Kapolri melalui Kapolda dan juga melalui Propam dan juga Propam untuk segera memanggil polisi-polisi terkait agar dilakukan sidang kode etik terhadap mereka karena mereka lakukan adalah pelanggaran yang sangat berat. Kapolres tidak mampu untuk mengatasi, sehingga kami meminta agar melalui Propam untuk segera memanggil polisi terkait yang melakukan pelanggaran terhadap aksi massa. Yang terakhir, berangkat dari seluruh kejadian yang ada, maka Kepolisian Republik Indonesia melalui Kepolisian Alor, Kapolres Alor, kami dari Himpunan Mahasiswa Islam mewakili seluruh anggota menyampaikan mosi tidak percaya kepada Kapolres Alor karena tidak mampu untuk memberikan solusi terhadap kejadian yang hari ini terjadi. Dengan ini kami nyatakan dengan tegas mencopot jabatan Kapolres Alor. Hadir lagi untuk bagaimana menuntut Polres Alor dan pertama kita pergi ke Kapolda untuk bagaimana memecat kepala Polres Alor. Kami ingin Kapolda NTT mencopot Kapolres Alor yang hari ini tidak melakukan tugas dan wewenangnya dengan seadil-adilnya. Yang berikut kami juga menyampaikan kepada Kapolda NTT untuk mengusut tuntas pembegalan yang dilakukan oleh sejumlah polisian, yaitu kalung emas dengan 10 gram. Untuk itu kami meminta kepada Kapolda NTT untuk memutus tuntas. Yang berikut kami juga meminta kepada Kapolda NTT untuk memberikan sanksi kode etik kepada kepolisian yang telah mengkeroyok masa aksi pada tanggal 21 Maret 2024. Yang berikut meminta ganti rugi atas tindakan kepolisian, atas tindakan kepolisian yang telah merusak 15 buah handphone dari masa aksi. Kami mengutuk keras dan meminta Kapolda NTT sekali lagi mencopot jabatan Kapolres Alor. Terima kasih. Tindakan anarkis yang dilakukan oleh pihak kepolisian terhadap masa aksi sebanyak 2 kali pada tanggal 21 Maret 2024 pada hari ini sudah terjadi dan sudah kita lihat bersama, sudah kita saksikan bersama. Untuk itu melalui forum ini saya menyampaikan bahwa Kepala Kapolda NTT agar segera mencopot jabatan Kapolres Alor. Pada Ketua Umum Ikatan Mahasiswa Kalbar mengutuk keras kepada Kapolda NTT untuk sesegera mungkin memecat kepala Kapolres Alor yang berada di Kalabahi. Saya menyimpul semua pernyataan yang sudah disampaikan oleh teman-teman OKP saya. Saya meminta dengan hormat sekali lagi mengutuk keras kepada Kapolda NTT untuk sesegera mungkin memecat Kapolres Alor
Apakah begitu kita akan turun pada aksi gitu dengan jumlah massa yang lebih dari hari ini untuk kita membangkang